Terima kasih Bu Minar. Selamat malam Bu Regina dan semua yang hadir pada malam ini, Suster, dan sangat berbahagia kita boleh bertemu kembali pada malam ini. Kita masih teruskan lagi dengan sharing yang bisa saya berikan. Lanjut yang minggu lalu sebagian dan saya akan sambung lagi untuk hari ini. Dan seterusnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita lanjut kembali kepada ketaatan. Karena ketaatan ini adalah sangat dibutuhkan dan sangat merupakan bagian dari kehidupan kita untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah dengan baik. Sehingga dalam hal ini saya ingin untuk memperkuatkan pengertian kita dalam ketaatan. Kita sebelum kita mengenal ketaatan, bagaimana kita bisa mentaati seseorang bila kita tidak mengenalnya. Oleh sebab itu kita harus mengenal sungguh-sungguh siapa orang yang akan kita taati. Terutama dalam hal ini adalah Allah Tritunggal yang telah menciptakan kita sebagai manusia dan telah memberikan putranya satu-satunya sebagai juru selamat kita. Jadi untuk bisa kita kembali mengingat bagaimana kita harus melakukan ketaatan, saya akan memberikan sedikit bacaan ya yang saya ambil dari pidato Michael Sopocko. Di dalam tulisannya dia mengatakan bahwa pidato Sopocko adalah bapak pengakuan ya dan pembimbing rohani Santa Faustina. Ini ditulis dalam artikel di bulan Oktober-Desember tahun 1962. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam 5 kata pertamanya, penginjil mengungkapkan misteri terbesar inkarnasi yang merupakan awal dan landasan semua karya kerahiman ilahi lainnya dalam inkarnasi. Mari kita merenungkan manfaat tak terhingga dari tindakan ini. Beberapa teologi berpendapat bahwa inkarnasi diputuskan dalam ketetapan kekal Allah. Terlepas dari dosa orang tua pertama kita, dan bahwa dalam hal ini juga, hal itu juga merupakan tindakan kerahiman Tuhan yang tak terbatas. Santo Thomas bagaimanapun berpendapat bahwa inkarnasi direncanakan terutama sebagai obat atas dosa, dan bahwa jika tidak ada dosa asal, maka inkarnasi tidak akan terjadi. Meskipun jelas bahwa hal ini tidak membatasi kemahakuasaan Tuhan, dan bahkan seandainya tidak ada dosa, Tuhan dapat berinkarnasi. Santa Cyril menulis, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang jatuh selain sabda abadi anak Allah untuk menjadi manusia. Tampaknya Alkitab membenarkan pandangan kedua, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Di dalam Matius bab 18 ayat 11. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan
Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manapun yang benar pandangan pertama atau kedua, penebusan melalui inkarnasi sabda kekal terjadi dalam cara yang paling sesuai dengan hikmat, kuasa, keadilan, dan khususnya kerahiman Allah yang tak terbatas. Kuasa Tuhan ditunjukkan melalui mujizat, kebijaksanaan dalam memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tertinggi. Dalam inkarnasi, kita melihat tujuan tertinggi ini, penyatuan dua kodrat dalam satu pribadi, agar manusia lain dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan apalagi yang lebih menakjubkan daripada Tuhan yang menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan. Ini adalah keajaiban di atas segala keajaiban. Melalui inkarnasi, kepuasan diberikan atas pelanggaran yang tak terhingga terhadap keagungan Allah, yang dilakukan bukan oleh makhluk apapun, melainkan oleh anak manusia. Kita juga melihat kejahatan dosa yang tak terhingga, yang memerlukan anak Allah untuk menghapuskannya dan mewujudkan penyelesaian dan pemulihan yang adil atas penghinaan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun yang terpenting, melalui inkarnasi kerahiman Tuhan diungkapkan dengan paling jelas. Tidak ada anugerah yang dapat menunjukkan kebesaran rahmat belas kasih Tuhan terhadap kesengsaraan manusia, selain anugerah putranya yang terkasih. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk kita. Tidak ada yang lebih berharga atau lebih mujarab yang ditawarkan untuk keselamatan kita. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin merupakan tindakan kerahiman yang lebih besar jika dosa-dosa kita diampuni dengan cuma-cuma dan semua manusia diterima di surga. Namun nyatanya, ada belas kasihan yang lebih besar lagi dalam pemberian anak Allah. Sama seperti penebusan yang memuaskan keadilan lebih berharga daripada penebusan tanpa kepuasan apapun. Jika seorang raja mengambil status sebagai pelayan untuk menyelamatkan seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati, ia menunjukkan belas kasihan yang lebih besar dibandingkan jika ia hanya membiarkan nyawanya dengan menggunakan hak prerogatif kerajaannya. Sejauh keadilan diterapkan, manusia berdosa layak mendapat hukuman instan dan kekal yang dijatuhkan kepadanya, seperti halnya terhadap malaikat-malaikat pemberontak. Namun Allah melepaskan dia dari rasa bersalah dan hukuman dengan mengorbankan darah anaknya yang membuat keadilan menjadi penuh. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, muliakan dan lahirkanlah Allah dalam tubuhmu. Itu di dalam 1 Korintus bab 6 ayat 20. Jadi akhirnya melalui inkarnasi, Tuhan menetapkan sumber keselamatan yang tiada habisnya bagi semua manusia di segala zaman. Dan ini, tapi untuk inkarnasi, kita mungkin seharusnya tidak pernah memilikinya. Namun alasan utama yang menjadikannya sangat tepat untuk menyelamatkan umat manusia melalui inkarnasi ini adalah bahwa di bawah pengaruh misteri ini,
iman, harapan, dan kasih, serta semua kebajikan lainnya, kita diperkuat bahwa melalui semuanya yang ada, diangkat ke martabat yang lebih tinggi dan menebus manusia ke kemuliaan yang lebih tinggi. Siapa yang tidak percaya kepada Tuhan yang secara nyata dalam wujud manusia mengajar dan melakukan keajaiban. Siapa yang bisa meragukan keselamatan ketika Allah sendiri telah meyakinkan kita akan penghargaan kekal tersebut. Kita cenderung menjadi putus asa, menyerah untuk mencoba ketika ada yang tidak beres. Namun ketika kita memandang salib dan melihat di atasnya Allah manusia yang telah melakukan banyak hal demi keselamatan kita, kita merasakan gelombang kepercayaan terhadap pertolongannya. Dan dengan kepercayaan ini, kasih kita semakin dalam dan menuntun kita untuk memberikan diri kita sendiri, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi saya hanya baca sebagian untuk hari ini. Jadi dalam hal ini, kalau kita telah mengerti bagaimana Tuhan memberikan putranya kepada kita dengan inkarnasi, Tuhan adalah manusia, Yesus adalah manusia dan adalah Tuhan. Bayangkan bagaimana kasih Tuhan begitu besarnya kepada kita, apalagi yang nggak bisa kita mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita sebagai anak-anaknya, sehingga menyerahkan putra satu-satunya untuk menyelamatkan kita semua. Masih adakah keraguan-keraguan kita dalam menanggapi kasih Tuhan yang begitu besar, belas kasih-Nya dalam hal penyelamatan bagi jiwa-jiwa kita semuanya? Oleh sebab itu, setelah kita mengetahui betapa besar kasih Tuhan kepada kita, tentu kita juga ada kembali dari hati kita untuk mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan kita dalam mencintai Tuhan. Dalam hal ini, untuk mencintai Tuhan, untuk melihat semua kejadian yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita melalui keselamatan dari kita, melalui wafatnya Yesus di kayu salib, tentu kita harus juga pertanyaan, percayakah kita dalam hal itu semua yang telah dikatakan, yang telah diberikan, yang telah tertulis di dalam Alkitab? Nah, bagi kita sebagai manusia biasa, kita selalu ada setelah mendengar, setelah melihat, apakah kita bisa percaya atau belum? Itu tergantung dari kita sendiri. Karena kita mempunyai kebebasan dalam hal memilih. Dalam hal ini, ingat kita telah bisa melihat betapa besar kasih-Nya Tuhan kepada diri kita, sementara kejatuhan Adam ke dalam dosa saat ia jatuh adalah saat di mana dia melupakan kasih Tuhan pada dirinya. Oleh sebab itu, maka ia tergoda oleh rayuan dari si iblis. Bila kita mengingat kembali tulisan dari Beato Soposko itu, bahwa inkarnasi Tuhan adalah merupakan kerahiman Allah Bapa pada kita, semua manusia yang diciptakan ini dari zaman Adam, sekarang, dan yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh memupuk, merasakan cinta Allah Bapa di dalam diri kita tanpa boleh
mengabaikannya dalam sekejap pun. Sebab saat kita mengabaikan atau melupakan bahwa Tuhan mencintai kita, saat itu kita masuk di dalam kehendak kita manusia, dan di dalam saat itu kita jatuh di dalam dosa. Nah, setelah kita melihat bagaimana Yesus datang menyelamatkan kita, bagi kita sebagai orang awam timbul pertanyaan, terutama bagi yang masih belum mengenal Tuhan Yesus sedemikian dalamnya, timbul pertanyaan, apakah ini sebuah cerita, apakah bisa dipercaya atau tidak. Jadi kita selain merasakan kasih Tuhan, kita harus memiliki percaya. Percaya itu penting sekali. Tanpa percaya, kita tidak akan mungkin melaksanakan ketaatan kepada perintah-perintah Allah yang telah diberikan kepada kita melalui ajaran Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi sikap percaya kepada Tuhan itu di dalam spiritualitasnya Santa Faustina menandakan sikap manusia terhadap Tuhan. Pada tanda tangan di bawah tulisan gambar image-nya Yesus kerahiman ilahi tersebut, itu diperintahkan oleh Yesus sendiri untuk dilukiskan gambar seperti itu persisnya, dan diberi tanda tangan di bawahnya, yaitu Jesus ubam tobie. Jesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Terdapat kata-kata, Yesus, aku percaya kepadamu. Kepercayaan adalah respon pertama manusia untuk mengetahui dan mengalami kasih Tuhan yang penuh perhatian dan penuh belas kasihan. Jadi kepercayaan itu adalah respon pertama manusia untuk mengetahui dan mengalami kasih Tuhan yang penuh perhatian dan penuh belas kasihan. Kata ini memiliki kandungan yang luar biasa kayanya, karena tidak hanya berarti keimanan akan keberadaan Tuhan pada kemahakuasaannya, pada kebenaran yang diwahyukan melaluinya, tetapi juga menunjukkan sikap manusia yang mencakup segalanya terhadap Tuhan, yang mengungkapkan pemenuhan kehendak Tuhan terkandung dalam perintah-perintah, dalam tugas-tugas kehidupan kita, serta dalam inspirasi Roh Kudus yang diakui. Dalam tulisan Suster Faustina, kepercayaan identik dengan konsepsi Alkitabiah tentang iman, sehingga berarti mempercayakan hidup sendiri kepada Tuhan sebagai Bapa terbaik yang tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan sementara dan kekal manusia. Kehendak Tuhan, seperti yang sering dikatakan oleh Suster Faustina, adalah belas kasihan bagi kita. Pemenuhan kehendak Tuhan itulah yang menjadi ukuran nyata rasa percaya terhadap Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Suster Faustina, rahmat-rahmatku diambil melalui satu wadah saja, yaitu kepercayaan. Semakin banyak jiwa percaya, semakin banyak pula yang akan diterimanya. Jiwa-jiwa yang percaya tanpa batas merupakan penghiburan besar bagiku.
karena aku mencurahkan seluruh harta karun rahmatku kepada mereka. Aku bersuka cita karena mereka meminta banyak, sebab aku berkeinginan untuk memberi banyak, sangat banyak. Sebaliknya, aku sedih ketika jiwa-jiwa meminta sedikit, ketika mereka mempersempit hati mereka. Tercatat di dalam buku harian Faustina nomor 1578. Jadi sikap percaya mempunyai karakter yang dinamis dan dalam kehidupan Suster Faustina terus-menerus berkembang hingga ia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala dimensi kehidupan. Untuk mengembangkan sikap percaya, Suster Faustina menggunakan cara-cara yang sangat sederhana, biasa, dan dapat diakses oleh semua orang, seperti pengembangan iman, harapan, cinta, kerendahan hati, dan penyesalan. Kebajikan yang mengkondisikan sikap percaya, tetapi juga praktek pemenuhan kehendak Allah Bapa sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang sangat kecil. Namun intinya adalah dia menggunakannya secara konsisten, dan hal ini seringkali memerlukan ketabahan, radikalisme, dan kegigihan dalam melawan sifat manjanya, seperti yang dia katakan. Membangun sikap percaya menuntut pertobatannya yang berkelanjutan. Dia harus mengatasi dirinya sendiri, tidak hanya dalam segala hal kelemahannya, tetapi juga dalam hal kapasitas alamiahnya. Misalnya logika nalar, sebab seringkali Tuhan justru menempatkannya pada situasi di mana ia harus menyangkal akal sehatnya, menangguhkan logika pemikiran manusia agar dapat mempercayainya dan akibatnya menerima dan melaksanakan kehendaknya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Santa Faustina melewati kehidupan sehari-harinya yang dibagikannya di sini bagi kita untuk belajar, untuk mengerti. Jadi Tuhan Yesus tuh sangat menghargai upaya Suster Faustina untuk mengembangkan sikap percaya dengan mengatakan, kamu mempunyai hak yang besar, tak terpahami atas hatiku, karena kamu adalah putri yang penuh kepercayaan. Itu tertulis di dalam buku hariannya nomor 718. Jadi dalam hal ini, kita telah melewati dua bagian, yaitu merasakan besar kasih Allah Bapa kepada kita harus memupuk kepercayaan yang nyata. Dengan adanya kepercayaan, baru kita bisa melakukan segala perintah yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, yaitu kunci yang paling utama adalah ketaatan. Sorry. Jadi dalam hal ini, kita lanjut kembali dari hal ketaatan. Apa yang Tuhan katakan tentang ketaatan? Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa yang aku perintahkan. Yohanes bab 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan mentaatinya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes bab 14 ayat 23, jawab Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti ajaranku.
Jadi kita bisa melihat ketaatan itu harus dimulai dari apa? Dari iman dan dari mendengar sabda Tuhan. Apa hubungannya dengan Tuhan, dengan dalam ketaatan, dengan menaati segala hal, bahkan dalam hal-hal duniawi, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bersedia dan mampu mentaati apapun yang Dia minta dari kita. Ketaatan kepada Tuhan bukan hanya cara untuk beribadah kepadanya, tetapi cara untuk mendekatkan diri kita kepadanya, bersiap menghadapi apapun yang Tuhan berikan kepada kita dan bertumbuh sebagai pribadi. Jadi di sini kita melihat apa arti ketaatan bagi Tuhan. Yang dimaksud dengan ketaatan, kepatuhan, secara sederhana berarti mendengarkan firman Tuhan dan bertindak berdasarkan firman itu. Hal ini berarti menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Hal ini terjadi ketika kita sepenuhnya berserah pada otoritasnya dan mendasarkan keputusan serta tindakan kita pada firman-Nya. Apa hal terpenting dalam hubungan dengan Tuhan? Yesus dengan jelas menyatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Itu yang pertama dan terpenting. Hal terpenting dalam hidup adalah hubungan cinta dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita semua, lebih dari apapun. Mengasihi Dia dengan segala yang kita miliki. Jadi, tanpa kita bisa mengasihi Tuhan, kita belum bisa berbuat apa-apa. Jadi dari kita semua, kita harus pertama-tama menyadari kasih-Nya Tuhan sungguh-sungguh luar biasa yang tak terukurkan kepada kita, anak-anak-Nya di dunia ini, saat ini, di mana kita mempersiapkan saat kita meninggal, semua dari kita akan berada di surga. Sehingga dalam merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kita harus belajar untuk mengerti apa yang diinginkan Tuhan dari kita. Itu yang tadi Yesus katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Itu yang pertama dan terpenting. Hal terpenting dalam hidup adalah hubungan cinta dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita lebih dari apapun, untuk mengasihi Dia dengan segala yang kita miliki. Mengapa ketaatan begitu penting bagi Tuhan? Dengan menaati segala hal, bahkan hal-hal duniawi, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bersedia dan mampu mentaati apapun yang Tuhan minta dari kita. Ketaatan kepada Tuhan bukan hanya cara untuk beribadah kepadanya, tetapi cara untuk mendekatkan diri kepadanya dan bersiap menghadapi apapun yang Tuhan minta dari kita, yang Tuhan kehendaki dari kita, dan bertumbuh di dalam pribadi. Dalam hal ini,
Jadi dalam ketaatan ini, kita juga akan menerima bahwa pahala dari ketaatan kepada Tuhan itu tertulis di dalam kitab Ulangan bab 28 ayat 1 sampai 14. Menguraikan secara garis besar berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kita jika kita menaatinya. Perhatikan berkat akan datang bila kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Pahala bagi ketaatan sudah jelas, kita akan diberkati kemanapun kita pergi. Ada dua berkat dari ketaatan, yaitu kekuatan dan pengetahuan. Ketaatan adalah ciri khas para nabi. Ia telah memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada mereka sepanjang zaman. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita juga berhak atas sumber kekuatan dan pengetahuan ini. Jadi ketaatan itu kita mendapat kekuatan dan pengetahuan. Kita kalau ingat kembali para santa-santa seperti Santa Teresa dari Lisieux, Santa Faustina, ketaatan mereka luar biasa dalam hidup mereka. Siapakah mereka? Sekolah pun tidak tinggi, tetapi mereka bisa menulis buku yang begitu luar biasa sampai bisa menerima doktorat dari gereja. Santa Faustina juga sedang diproses untuk mendapatkan gelar doktor atas buku yang ditulisnya, atas wahyu-wahyu yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketaatan. Jadi apakah ketaatan mendatangkan berkat? Tuhan sering memberi penghargaan kepada orang lain, khususnya bagi orang terdekat kita, sebagai hasil dari ketaatan kita. Misalnya ketika seorang ayah mentaati Tuhan, seluruh keluarganya menuai pahala berkat Tuhan. Begitu pula ketaatan seorang anak akan memberkati orang tuanya. Mengapa begitu sulit untuk mentaati Tuhan? Sorry. Kita sulit untuk taat dan mendengarkan karena kita adalah orang berdosa yang sombong, takut ditolak, atau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, Dia dapat menggunakannya untuk tujuan baiknya. Jadi, bagaimana caranya berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan? Ya, kita udah jelas mengetahui apakah ketaatan kepada Tuhan itu. Tadi kita udah bahas ya. Kembangkan keinginan untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. 3, cintailah Tuhan, cintailah sesama. Jalan, kita harus mempraktekkannya, jangan hanya bicara saja. Setelah kita membaca di Alkitab, kita harus mempraktekkannya. Bukan hanya mendengar, tapi tidak melakukannya. Taati Tuhan dengan cara yang benar. Persahabatan dengan orang yang tepat, patuhi Tuhan apapun yang terjadi. Apakah ketaatan berasal dari iman? Dalam surat Rasul Paulus di Roma bab 1 ayat 5. Melalui Dia kita menerima kasih karunia dan kerasulan untuk memanggil semua orang bukan Yahudi agar taat karena iman demi namanya. Dalam pikiran Paulus, ketaatan dan iman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Jadi kita harus punya iman agar bisa taat. Jika Anda percaya, Anda taat. Beriman kepada Yesus berarti mengikuti Yesus. Jadi tadi sudah dibacakan bagian dari kehidupan spiritualitasnya Santa Faustina awal pertama mengenai ketaatannya dan imannya. Apakah Tuhan memerintahkan ketaatan tersebut? Ya, salah satu jawabannya adalah Tuhan memanggil kita untuk taat dan menjalin hubungan dengannya melalui ketaatan. Dengan menaati panggilannya untuk menjaga, memelihara bumi ini, kita belajar lebih banyak tentang Dia dan dapat bertumbuh dalam pemahaman akan isi hati dan keinginannya dalam hidup kita. Ketaatan juga mengarah pada pertumbuhan pribadi. Ketaatan sejati kepada Tuhan seperti apa itu? Secara sederhana berarti mendengarkan firman Tuhan dan bertindak berdasarkan firman itu. Hal ini berarti menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Hal ini terjadi ketika kita sepenuhnya berserah pada otoritasnya dan mendasarkan keputusan serta tindakan kita pada firman-Nya. Jadi sesuai dengan Alkitab yang telah mengajari kita hal ketaatan, yaitu tadi kita udah baca 3 ayat itu dari Yohanes bab 14:15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Bab 21, barang siapa memegang perintahku dan mentaatinya, dialah yang mengasihi aku. Bab 23, Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti ajaranku. Jadi, di dalam hal ini, seperti di 1 Petrus bab 1 ayat 14, sebagai anak-anak yang taat, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu ketidaktahuanmu sebelumnya. Di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29, tetapi Petrus dan para rasul menjawab, kita harus menaati Allah daripada menaati manusia. Di 1 Yohanes bab 5 ayat 3, sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menaati perintahnya. Apakah ketaatan merupakan bentuk cinta? Sebaliknya dalam Alkitab, ketaatan adalah sisi lain dari kasih. Itu adalah ekspresi cinta. Di dalam beberapa bagian Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa yang aku perintahkan. 1 Yohanes bab 5 mengatakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya tidak memberatkan. Jadi kita mengerti bagaimana melaksanakan ketaatan adalah mengasihi Allah Bapa. Tanpa mengasihinya, kita tidak akan bisa melakukan perintah-perintahnya. Jadi dalam hal ini, kasih Tuhan adalah motif ketaatan. Firman Tuhan adalah ukuran ketaatannya. Dan dengan kata lain, kasih Kristus adalah rahasia ketaatan. Firman Kristus adalah standar ketaatan. Jadi kita akan menaati Tuhan dengan firman-Nya. Jadi dalam hal ini Yesus juga mengatakan ketaatan. Yesus menjawab pertanyaan ketika dia berkata, barang siapa memegang perintahku dan menaatinya,
Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Di Yohanes bab 14 ayat 21. Jadi bagaimana dengan kita semua? Apakah kita bisa melihat kembali kepada diri kita sendiri? Seberapa jauh kita memahami arti ketaatan kepada perintah-perintah Allah? Jadi dalam hal ini kita juga manusia biasa ya, dan juga pasti banyak pergumulan di dalam hal ketaatan, pasti. Di dalam Alkitab juga disebut yang bergumul di dalam ketaatan, seperti Abraham mengikuti nasihatnya Sarah daripada menunggu Tuhan mendapatkan seorang putra. Ini di dalam kitab Kejadian bab 16. Abraham tidak taat. Dia mendengar nasihat dari istrinya Sarah. Sedangkan Musa memukul batu, ya, sesudah Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tertulis di Bilangan bab 20 ayat 11 dan 13. Yunus naik perahu ke Tarsis setelah Tuhan memintanya pergi ke Niniwe. Yunus bab 1 ayat 2 sampai 3. Dan itu hanyalah sedikit dari sekian banyak contohnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat siapakah satu-satunya orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Itu hanya dalam inkarnasi, hanya Yesus Kristus, Putra Allah Bapa, yang menjalani kehidupan ketaatan dan ketundukan sempurna kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, dan sebagai wakil umatnya yang memenuhi harapan para nabi dan menyediakan jalan keselamatan bagi kita semua. Jadi dalam hal ini kita melihat yang hanya taat sungguh-sungguh pada Tuhan itu hanya Yesus yang menjelma menjadi manusia, dan di mana dia juga adalah Putra Allah, juga dia adalah Allah. Oleh sebab itu, dari cerita yang pertama, dari inkarnasi yang saya sharingkan dari tulisan Beato Sopoko, dan juga dari tulisan Spiritual Santa Faustina, kita melihat dua hal yang berkaitan sangat erat, yaitu percaya dan ketaatan dan kasih. Jadi ketaatan bagi kaum awam berbeda dan mungkin lebih sulit dibandingkan bagi para religius karena kita tidak mengucapkan kalau ketaatan kepada atasan. Jadi kita sebagai kaum awam kita kan nggak punya ini ordo kongregasi. Jadi lebih sulit bagi kita mempraktekannya. Kita dipanggil untuk taat kepada Bunda Gereja Kudus dan melakukan kehendak Allah yang terkadang sulit untuk dilihat. Kita harus seperti Yesus yang mendoakan untuk segala sesuatunya. Kita perlu mengupayakan kemurnian niat dalam mengambil keputusan, dan melalui doa, kehendak Tuhan menjadi jelas jika kita dapat mendengar bisikan lembut Roh Kudus. Seringkali kita mendapat
seperti diri kita terlibat dalam berbagai komite, dalam kegiatan, dewan komunitas, dan ditarik ke berbagai arah. Jadi kita itu melalui doa, kita dapat memahami kehendak Tuhan dengan lebih baik dan merenungkan motif kita. Apakah saya bangga melakukan semua ini, atau ini semua yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita banyak kesibukan, tapi kita harus membedakannya. Apakah sungguh ini adalah kehendak Tuhan atau kehendakku sendiri? Santa Faustina selalu patuh meskipun ia kadang terjadi banyak yang sangat menyakitkan hatinya, itu penghinaan dari para suster-suster sekitarnya. Tapi dia patuh dalam melaksanakan seperti yang telah kita bawakan beberapa minggu yang lalu mengenai dia dihukum duduk di atas meja. Ya, itu salah satu contoh ya. Tuhan juga menekankan bahwa ketaatan lebih berarti baginya daripada pengorbanan atau korban bakaran. Dia berkata kepada Faustina, "Putriku, kamu lebih menyenangkan aku dengan ketaatan dan cinta kepadaku daripada dengan berpuasa dan mempermalukan diri sendiri atas kemauanmu sendiri. Jiwa yang sangat mengasihi aku harus hidup sesuai dengan kehendakku. Aku tahu hatimu dan aku tahu bahwa itu tidak akan terpuaskan oleh apapun kecuali cintaku saja." Dalam catatan harian nomor 1023. Jadi itulah yang bisa saya bagikan. Ini ada sedikit lagi pada suatu kesempatan ya, Faustina diberitahu oleh bapak pengakuannya tentang perlunya taat. Kemudian dia menulis, "Aku menjadi asyik berdoa dan mengucapkan penebusan dosa. Lalu tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, 'Putriku, ketahuilah bahwa kamu memberikan kemuliaan yang lebih besar dengan satu tindakan ketaatan daripada dengan doa yang panjang dan mati raga.'" Oh, betapa baiknya hidup dalam ketaatan, hidup sadar akan fakta bahwa segala sesuatu yang kulakukan berkenan kepada Tuhan. Catatan harian nomor 894. Jadi ketaatannya berarti tidak menganggap kehendak kita sebagai hal yang terpenting, tetapi mengakui dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika orang Saduki, para imam menyuruh Yohanes dan Petrus tidak berbicara mengajar dalam nama Yesus, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Apakah benar di mata Allah mendengarkan kamu daripada mendengarkan Allah? Kamu harus menilainya karena kami tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakan apa yang telah kami lihat dan dengar." Itu di Kisah Para Rasul bab 4, 19-20. Jadi teladan utama ketaatan datang dari Tuhan. Dan setelah itu menjadi manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu di Filipi bab 2 ayat 8. Jadi ini semua yang bisa saya bagikan karena waktunya ya, sedikit lagi. Jadi di sini ya dalam ketaatan semua udah kita bagikan. Jadi sungguh-sungguh Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh mengerti apa artinya ketaatan sesungguhnya. Jadi kesimpulan pemahaman melalui doa mengenai kehendak Allah sangatlah penting jika kita ingin taat. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah.
taat kepadanya. Dia lebih menghargai ketaatan daripada pengorbanan dan persembahan. Semoga kita belajar melalui doa dan bisikan Roh Kudus tentang kehendak-Nya bagi kita dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan doa. Datanglah ya Roh Kudus, biarkanlah kami mendengarkan daripada berbicara terus-menerus. Gantikanlah kegelisahan kami dengan keyakinan yang tenang, dan ketakutan kami dengan keimanan yang lebih dalam. Berilah kami rahmat untuk mengikuti dorongan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Beri kami karunia pengetahuan, nasihat, dan kebijaksanaan-Mu, dan singkirkan ketakutan, kecemasan, rasa malu, dan keraguan diri kami. Biarkan kami hidup di dalam Kamu, dan Kamu di dalam kami. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bu Minar. Iya. Terima kasih banyak Ibu Cynthia, di mana malam hari ini Ibu telah banyak membahas tentang ketaatan kepada Allah. Sungguh luar biasa malam hari ini Ibu. Izinkan saya untuk mengutip beberapa poin ya Ibu. Ya. Tuhan sangat menginginkan kita taat kepadanya. Kerahiman Allah tak terbatas. Bapa telah memberi Yesus bagi kita dalam peristiwa inkarnasi. Yesus sungguh Allah, Yesus sungguh manusia. Kepercayaan adalah respon pertama manusia akan Tuhan. Semakin kita percaya, semakin kita memperoleh banyak rahmat. Mendengarkan firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman itu. Tuhan bersabda, cintailah Tuhan dan cintailah sesama manusia. Ketaatan dan iman tak dapat dipisahkan. Ada beberapa nabi yang tidak taat di dalam kitab suci. Contohnya Abraham, Musa, Harun, dan Yunus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan? Terima kasih. Saatnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ataupun sharing. Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada yang rindu untuk sharing ataupun bertanya. Kita masih memperoleh beberapa saat lagi waktu bersama dengan Ibu Cynthia. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mungkin Pak Albert. Atau Ibu Dokter Suwani. Selamat malam Bu Minar. Selamat malam Ibu Cynthia. Selamat malam Ibu. Terima kasih Ibu Cynthia. Dengan penjelasannya mengenai ketaatan yang begitu bagus ya. Yang mengingatkan kita agar selalu taat pada Tuhan. Yang saya mau tanyakan Bu. Tadi kan Ibu katakan Yesus adalah satu-satunya yang taat dari awal sampai akhir. Sampai akhir hidupnya pada Bapa. Bagaimana dengan ketaatan Bunda Maria? Mohon penjelasan dari Ibu Cynthia. Ya, Yesus adalah yang diinkarnasi dari Putra Allah. Sudah tentu Bunda Maria juga ya, Bu Eli. Bunda Maria yang diutus sebagai bunda dari siapa? Dari Yesus dari awal pertama. Dia memang sudah dipilih di antara seluruh wanita dan dia
yang dikandung tanpa noda dosa, tanpa dosa. Jadi Bunda Maria juga Termasuk ya. satu termasuk di dalam, karena dia adalah tanpa dosa asal, manusia tanpa dosa asal. Jadi dia juga dari awal pertama hidup di dalam kehendak Allah Bapa. Tidak ada kehendak manusianya dalam dirinya. Semua yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah Bapa. Jadi contoh yang paling tepat yang harus kita akui dan kita ikuti adalah kehidupan dari Bunda Maria sebagai Bunda dari Yesus. Itu sungguh luar biasa. Jadi setelah dari ketaatan itu semua, ya, saya melihat kembali sebagai yang yang tidak terbawa dari dosa asal, ya, hanya Bunda Maria satu-satunya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Selamat malam Bu Cynthia. Ya, Terima kasih Bu Mina. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli. Silakan Pak Albert. Ya, terima kasih Bu Minar. Selamat malam Bu Cynthia. Halo Pak Albert, selamat malam. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Kedengaran. Oh iya, baguslah. Saya setuju sekali lebih-lebih dengan tema malam hari ini tentang ketaatan, karena hari ini kan bacaan Injil, bacaan pertama itu ketaatan nyata. Kalau yang ikut misa hari ini, tapi Bu Cynthia belum ikut misa hari ini. Belum. Ya. Nanti bisa didengarkan bahwa bacaan pertama itu ada Matatanias yang sangat taat kepada hukum atau Taurat karena tidak ingin mempersembahkan kepada berhalanya raja yang menjajah orang Israel. Nah, yang saya mungkin mau tanyakan atau sharing atau bagaimana begitu, kadangkala Bu Cynthia itu bentuknya kadang-kadang kurang kurang jelas atau tidak mudah kadang-kadang ketaatan. Kalau Bu Cynthia tadi katakan kalau bagi orang-orang yang religius, kaum religius mungkin ada ketaatan dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang kita ini orang awam gitu kan, itu kisi-kisinya itu kan rada longgar begitu. Nah, contohnya apa? Kalau kita melakukan dagang dan usaha, itu seberapa besar kita membarikade, maksudnya mengikuti. Karena saya lihat kadang-kadang sekarang orang tuh bekerja atau yang berusaha itu pokoknya aku kaya, pengen kaya sekaya-kayanya begitu kan. Tapi memang nggak dikatakan bahwa kaya itu melawan perintah begitu. Tapi kadang-kadang saya berpikir nanti kalau udah kaya mau apa lagi begitu kan, karena banyak orang juga yang miskin atau yang kekurangan. Yang saya mau tanyakan itu apakah ada jalan ketaatan gitu loh Bu Cynthia, karena tadi saya terpikir bahwa apakah kita mesti atau berendah hati untuk mengakui kelemahan kita, ketidakmampuan kita, terus juga mengakui dosa kita dengan sakramen tobat. Apakah ini juga membina kita atau membimbing kita untuk menjadi taat begitu. Untuk menjadi taat. Karena belum lama ini saya shock juga sih. Terus terang saya shock itu karena teman gereja, kisah nyata beberapa hari ini orangnya every day go to the church. Setiap hari ke gereja. Setiap hari itu mengikuti misa harian. Itu Sabtu Minggu saya bilang 1 kali aja gitu kan ikut misa. Tapi ternyata dia jatuh dalam percobaan dan itu
ada HP orang, ada HP umat yang ketinggalan, tapi dia nggak memberikan kepada security atau kepada koster atau petugas di sakristi. Saya tuh jadi apa ya, ngenes gitu kan. Aduh, orang ini itu ngikut setiap hari menyambut komuni. Doa di kayak di depan patung Bunda Maria. Pokoknya taat. Kalau perlu seminggu tuh 7 hari itu 7-7-nya ke gereja. Meskipun Sabtu Minggu itu sama aja begitu. Ikut novena dan sebagainya. Tapi kenapa bisa jatuh? Maksudnya tergoda ketika ngelihat HP ketinggalan, HP orang nih, Bu Cynthia. Itu jadi menginginkan begitu. Jadi tidak tidak nampak. Itu sharing saya. Nah, apakah yang tadi saya tanyakan, apakah itu pertama-tama kita harus juga jadi rendah hati dan juga banyak menerima sakramen tobat gitu. Terus terang saya pikir bahwa salah satunya cara itu. Tapi ada komentar lain dari Bu Cynthia atau Bapak Ibu sekalian di sini atau suster mungkin juga bisa menambahkan hal tersebut. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Albert. Saya hanya bisa tambahkan sedikit yang mengenai ketaatan itu sudah mencakup seluruhnya kalau kita mendengar firman Tuhan. Kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang dikatakannya semuanya ada di Bible. Jadi dalam hal pertobatan, dalam kerendahan hati, dalam seperti 10 perintah Allah, semuanya sudah tercakup di dalam tulisannya. Jadi kalau kita mendengar, melaksanakan, berarti kita sudah melaksanakan itu semua yang ditanyakan Pak Albert tadi. Cuma kita nggak uraikan mengenai kerendahan hati, pertobatan, itu semua. Itu akan ada di dalam Alkitab ya. Ya, lalu yang kedua mengenai orang jatuhnya ke dalam dosa. Itu satu hal yang tadi saya katakan, kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia lupa kasih Tuhan akan dirinya. Begitu dia lupa, dia akan melakukan segala-galanya karena egonya, kemauan manusianya sudah hadir dalam dirinya. Maka kenapa saya katakan kita harus belajar mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Dengan adanya kehendak Allah dalam hidup kita, kita melakukan segala-galanya kehendak Allah, kita minta Tuhan angkat keluar kehendak manusia kita sendiri. Jadi kehendak Allah yang tinggal, maka kita akan menjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi si Adam jatuh hanya sekejap saja. Tadinya kan dia hidup begitu indah di Taman Firdaus. Betul-betul dia satu dengan kehendak Allah Bapa. Betul-betul dia merasakan satu dengan Allah Bapa. Sukacita, damai, segala-galanya ada padanya. Tapi karena hanya satu di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita kebebasan. Dalam perjalanan itu, si iblis ada di sana. Saat dia datang menggoda. Kalau kita tetap ingat Tuhan ada dan kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Dengan hati kita merasakan kasih Tuhan. Saya kira kita akan menolak kejadian kejatuhan kita itu. Godaan ada, tapi kita bisa menahannya. Tapi mungkin saat itu dia lupa Tuhan itu ada. Dan dia lupa Tuhan itu mengasihinya. Dan dia lupa. Saat dia lupa itu sekejap, langsung manusianya jatuh. Itulah kejadian pada Adam. Gitulah cerita yang saya tahu, Pak Albert. Terima kasih, Pak Albert. Terima kasih. Iya,
Udah gitu dia lebih rajin dari saya, setiap malam itu sudah ikut misa, tengah malam itu dia baca lagi bacaan hari itu, Bu Cynthia. Sudah kejadian? Enggak, maksudnya sebelum kejadian. Oke. Sebelum kejadian Ya. itu setelah mengikuti misa harian, terus malamnya itu masih baca ayat-ayat yang ada pada hari itu, misalnya bacaannya apa, Injilnya apa. Kasihan ya. Terus kedua, bukunya lebih keren, maksudnya lebih baru, namanya terjemahan TB2, kalau di Indonesia ada terjemahan baru 2 gitu kan. Dia masih bilang, "Lu udah punya belum?" Saya bilang, "Saya belum punya," gitu kan. Saya baca dari elektronik aja, kan di elektronik ada bacaan-bacaan juga kan. Sampai maksud saya waktu pertama kali dia ini kayak punya rasa bangga, saya nih punya nih. Waktu launching itu saya kenal sama KWI bla bla bla, sama pengurusnya lembaga LAI, sama yang orang Indonesia punya LBI gitu kan. Tapi belum lama ini beliau jatuh gitu dalam pencobaan gitu, dan saya tuh hampir nggak percaya, I don't believe it gitu loh. Cuma kenyataan pahit itu kadang-kadang yang kayak Bu Cynthia mungkin dia meleng dikit gitu kan, ini ada barang bagus gitu kan, cuma ketinggalan HP orang aja gitu. Terus kan di gereja ada CCTV begitu kan. Di CCTV itu kan bisa direcognize sekarang. Itu yang menurut saya unbelievable, kadang-kadang nggak bisa dipercaya begitu. Ya tapi memang saya setuju sih untuk bahwa ketaatan itu harus terus-menerus, cuma antara keinginan manusia dan tadi ingat akan itu kadang-kadang susah juga. Saya kadang-kadang suka bertanya begini, Bu Cynthia, mohon maaf Bapak Ibu. Kan kita punya guardian angels itu kan. Guardian angels, terus punya sins santo dan santa gitu. Kalau laki-laki kan santo gitu. Terus kenapa sih nggak dipegang tangannya gitu kan, atau otaknya atau apanya kan? Kamu nggak bisa melakukan itu gitu. Maksudnya kenapa nggak dicegah gitu, Bu Cynthia, ngerti kan? Tiba-tiba tangannya jadi lemes kayak gitu kan, atau kadang saya berpikir gitu, Mas ya, kenapa nggak Guardian Angels bilang, gitu loh. Kan tadi Bu Cynthia bilang bahwa itu sekejap aja kan gitu kan. Ketika kita dibaptis, kita diurapi, itu suatu krisma, kita diurapi. Ketika kita menyambut tubuh Kristus di dalam perayaan Ekaristi Kudus, kita bersatu gitu. Tapi kenapa masih ada momen yang bisa menjatuhkan gitu loh. Maksud saya kadang-kadang saya suka bertanya juga sih. Iya, Pak Apakah Albert. karena power of Christ, atau katakanlah Gods itu hilang karena kita tidak lagi ingat, karena kita cuman sesaat aja sudah nyambut komuni kita lupa begitu. Tapi saya kadang-kadang suka bertanya sih, Iya. where is my angel? Where is the angels? Guardian angels kayak gitu kan? Atau where is the santo dan santa? Terima kasih, mungkin Ya, kalau mau sayang ditambah. sekali ya Pak Albert ya. Saya melihat hal ini. Saya lihat kalau kita yang sudah dekat sekali dengan Tuhan, tiap hari berdoa, pasti kita bisa merasakan ini perbuatan baik atau tidak baik. Pasti. Lalu, karena kita punya hubungan dengan Tuhan sedemikian akrabnya, kan kita pasti bisa berpikir, kalau saya lakukan hal ini yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah salah dan dosa, dengan sengaja, apakah saya sengaja melakukan dan habis itu pergi mengaku dosa? Itu sesuatu yang nggak benar. Kita bisa melakukan kesalahan saat kita tidak sadar. Dan penyesalan itu kita bisa pergi ngaku dosa, tapi dengan kesadaran penuh. Sengaja melakukan dan kemudian pergi mengaku dosa. Itu udah main-main, itu namanya. Udah nggak benar. Jadi kita itu harus betul-betul merasa, karena keakraban kita dengan Tuhan, kita pasti takut akan jatuh dalam dosa. Selalu, pasti ada. Takut untuk berbuat kesalahan.
Ada, pasti ada. Kalau kita udah banyak berdoa dan banyak berhubungan dekat dengan Tuhan, pasti kepekaan itu ada, Pak Albert. Hal menggosip atau membicarakan seseorang aja kita merasa guilty. Itu kira-kira kita bisa merasakannya, Pak Albert. Jadi mungkin kehidupan doa seseorang itu belum tentu dengan rajinnya dia pergi tiap hari itu semua, apakah dia betul-betul masuk dalam hati atau hanya mengikuti segala aktivitas, apakah dia meresapinya. Itu hanya dua bagian yang berbeda ya. Kalau yang sudah mempraktekannya pasti terlihat dari sikap bicara, dari sikap semua itu, kerendahan hati semua akan dia jaga dengan baik. Jadi kita juga nggak bisa menjudge dia sampai kemana, tapi Tuhan yang tahu segala-galanya. Kira-kira Kadang-kadang gitu. saya bertanya gitu, kan kita punya guardian angels gitu loh, Bu Cynthia. Guardian angel pasti bisa kasih tahu kita. Terus yang kedua itu setiap kita doa Bapa kami kan, Bu Cynthia itu kan Iya, ada kalimat terakhir kan, janganlah masukkan dan kami ke kami dalam ke dalam pencobaan gitu kan. pencobaan. Kenapa maksudnya aku ini bukan apa sih, kayak ada sesal aja gitu, sesal karena dia kayaknya aku kenal maksudnya kita bisa ngeliat dia everyday ikut daily mass gitu kan. Terus novena. Di sini artinya egonya besar. Yesusnya kecil, sehingga dia bisa melakukannya. Ya, kalau Yesusnya besar, dia nggak mungkin bisa melakukannya di dalam dirinya. Itu ajalah kesimpulannya. Oke, terima Terima kasih kasih Bu. Pak Albert. Oke, terima kasih Pak Albert, terima kasih Ibu Cynthia. Mungkin Ya. ada baiknya kita tutup terlebih dahulu ya Bu Cynthia. Iya, silakan. Dengan doa penutup. Tapi setelah doa penutup, saya lihat Ibu Dr. Suwani sudah angkat tangan. Ibu berkenankah? Masih ada waktukah untuk kami? Iya, silakan Bu. Silakan. Tadi Suster Gabriel juga angkat tangan kok, Bu Minar. Iya, Suster Gabriel mungkin bisa kasih sedikit arahan sama kepada kita, Suster. Ya, mungkin sebelum tutup ya, karena sedikit. Silakan, Suster. Baik, selamat jumpa karena saya sudah agak lama nggak ikut. Tadi mengenai kesetiaan dan ketaatan itu, memang untuk taat itu perlu setia. Kesetiaan. Makanya dalam kitab suci juga siapa yang setia, dialah yang selamat. Maka jaminan untuk kita selamat itu tidak ditunjukkan seperti tadi Pak Albert bilang, misa setiap hari, berdoa seperti kita, LPF ini, ada rosario novena, ada kerahiman ilahi, dan rajin setiap hari, setiap saat. Itu belum jaminan. Jaminannya nanti setelah kita menutup mata, maka perlu kita kesetiaan. Dalam ketaatan itu, taat dan setia itu yang mau dituntut seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri dengan Bunda Maria. Itu yang mau kita kejar. Karena kalau kita nggak setia, nggak taat, karena setiap saat itu akan bisa terjadi. Karena dibilang kan seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu ada di sekitar kita. Selalu ada. Jadi kapan kita, karena setan itu kan kuat kan. Pada saat kita tidak bisa menahan melihat, ya di situ dia masuk. Maka sebetulnya yaitu siapa yang setia, dialah yang selamat. Kan gitu dalam Injil juga. Jadi kita diminta kesetiaan kita dalam ketaatan tadi itu seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan sama dengan doa kita ini juga. Belum jaminan. Seperti yang dibilang Pak Albert. Jangan terus merasa kita pun udah bangga jaminan. Belum. Nanti setelah kita menutup mata, itu baru jaminan. Mau kita masuk ke dalam surga itu. Tadi bagus sekali Bu Cynthia itu mengatakan. Karena yang kita kejar itu kan hanya satu. Hak kita. Surga itu.
seperti talenta, seperti mina, seperti 1 dinar, itu kan sama. Nanti yang kita cari itu hanya surga itu, karena yang lain itu kan tidak ada artinya. Nah, berarti kita dituntut kesetiaan. Siapa yang setia, dialah yang selamat. Maka kita haraplah melalui doa-doa kita ini, supaya kita tetap setia dalam hal-hal ketaatan tadi itu, dalam hal-hal kebaikan. Karena seperti pencuri tengah malam itu kan kita kan nggak tahu. Nah, itulah juga kejatuhan kita dalam dosa itu. Seperti Bu Sinta itu sekejap mata aja. Nggak perlu 1 jam, nggak perlu 30 menit. Tidak perlu 1 detik pun itu bisa kita jatuh. Jadi kita juga jangan terus, Pak Albert, kita juga jangan terus menghakimi. Kita tidak tahu situasinya pada saat itu. Tapi mungkin dengan itu contoh bagi kita, ternyata tidak jaminan. Nah, bagaimana saya supaya bisa tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Itulah usaha kita sekarang. Saya kira sangat bagus Bu Sinta tadi bagaimana kita tetap setia seperti sampai di kayu salib Yesus itu, yaitu dia setia dalam perjalanan hidup kita dengan Maria. Itu aja untuk semuanya Bu Sinta dan Bapak Ibu yang tercinta. Iya. Terima kasih Suster Gabriel, bagus sekali penjelasannya. Iya. Kasih. Terima kasih banyak Suster Gabriel. Sudah lama Ibu. tidak bertemu. Iya, kasih. Baik, kami persilakan Ibu Linawati untuk menutup pertemuan doa kita malam hari ini. Persilakan Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup pertemuan malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena pada malam hari ini kami bisa mendengar pengajaran yang sangat indah dan menambah iman kami dari Ibu Cynthia. Kami mohon dengan kerendahan hati ya Bapa, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami membuka hati dan pikiran untuk selalu bisa menyenangkan hati-Mu, untuk selalu mentaati perintah-Mu, dan melaksanakan perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bantulah Ibu Cynthia untuk selalu menjadi perpanjangan firman-Mu dimanapun Bu Cynthia berada. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.